kuota DMO katakanlah sebelumnya 20% dari jumlah produksi ini menjadi 30%. Nah, tapi hingga saat ini warga masih kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ini apa kira-kira yang terjadi, Bang Andre? Ya Mbak Valen. Jadi begini Mbak Valen. Yang pertama adalah memang sampai hari ini kita masih melihat bahwa minyak goreng itu masih gaib, masih goib dan raib. Nah, untuk itu tanggal 9 Maret yang lalu, Mbak, sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan menaikkan DMO menjadi 30%, ya, saya sebagai anggota DPR RI Komisi 6 sudah mengusulkan kepada pemerintah, kepada Mendak Pak Muhammad Lutfi untuk melakukan larangan ekspor minyak goreng. Sampai ya, larangan ekspor minyak goreng. Jadi lebih ekstrim lagi. Ekspor minyak goreng kita larang sampai ya minyak goreng ini bisa distribusinya ditemukan di lapangan dengan gampang dan juga harganya cocok sesuai dengan harga eceran tertinggi sesuai dengan Permendak nomor 6 tahun 2022, di mana harga eceran tertinggi itu yang yang curah itu 11.500, lalu kemasan sederhana sebesar 13.500 dan kemasan premium 14.000. Nah, ini yang saya usulkan ke Mendak pada tanggal 9 Maret. Lalu responnya Pak Mendak, keluarlah keputusan baru dari Pak Mendak bahwa DMO itu ditingkatkan dari 20% menjadi 30%. Nah, supaya Mbak Valen tahu, usulan DMO itu usulan kami dari fraksi Partai Gerindra yang memang sangat concern dari bulan Oktober, November, Desember 2021 yang kita lihat ini tidak selesai-selesai. Nah, akhirnya kita mendorong DMO, akhirnya ini diadopsi oleh pemerintah. Bahkan Mbak Valen, tanggal 31 Januari 2022 dalam rapat kerja terakhir kami dengan Menteri Perdagangan, saya sudah ingatkan Pak Mendak, Pak Muhammad Lutfi, bahwasanya jangan sampai Permendak nomor 6 tahun 2022 soal DMO dan DPO ini menjadi macan kertas. Nah, faktanya sampai hari ini tanggal berapa deh sekarang? Tanggal 12 Maret ya. Tanggal 12 Maret ternyata memang Permendak nomor 6 tahun 2022 ini memang menjadi macan kertas. Sampai saat ini kita lihat kelangkaan masih terjadi di mana-mana. Ya, masyarakat masih kesulitan mendapat minyak goreng. Ini ada yang salah. Makanya saya mengusulkan pertama larangan minyak goreng. Yang kedua, Mbak, saya menyampaikan ini sederhana saja, ya. Kalau pemerintah berani dan punya nyali dan tegas, ya, pemerintah tinggal panggil seluruh pengusaha sawit, tinggal panggil seluruh pengusaha minyak goreng, ya, produsen minyak goreng. Satu, ya, pengusaha kelapa sawit, pengusaha CPO ini kita wajibkan, pengusaha A di daerah A itu mengirim CPO-nya ke produsen minyak goreng di daerah pabrik A. Pabrik A ini kita kasih tanggung jawab ke provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara misalnya. Ya, jadi CPO-nya, ya, pengusaha sawit dan perusahaan minyak gorengnya itu yang tanggung jawab di provinsi Sumatera Utara. Pastikan barang tersedia, harganya pas untuk rakyat. Nah, kalau misalnya tidak sampai, ya jangan dikasih izin ekspornya. Evaluasi seperti itu. Kalau bahkan saya di usulan saya terakhir itu di 9 Maret, saya mengusulkan kalau pengusaha kelapa sawitnya masih bandel, cabut HGU-nya. Gunakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah guna dan fungsi pemerintah. Itu sikap resmi kami fraksi Partai Gerindra. Ya, sesuai manifesto partai kami, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu harus dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Ini sudah 6 bulan lebih rakyat kesulitan, rakyat menderita urusan minyak goreng. Ya, nah inilah tugas pemerintah untuk menyelesaikan. Makanya kami nanti waktu masa sidang 15 Maret dibuka paripurna, kami akan segera panggil Menteri Perdagangan. Ini pemerintah mampu atau tidak gitu loh. Ya. Oke, artinya dalam hal ini tegas saja, nggak usah bertele-tele, rakyat sudah menderita 6 bulan. Apalagi pemerintah kita dengar itu ada menteri yang bicara sibuk perpanjangan, otaknya di mana gitu di saat rakyat kesulitan urusan minyak goreng gitu loh. Masih ngedongeng aja perpanjangan pemilu gitu. Artinya gitu, dalam hal ini Bang Andre, Komisi 6 DPR ini menyatakan bahwa tidak ada ketegasan pemerintah dengan distributor, pelaku usaha. Ya, ini sekarang
Kalau secara aturan kertas, Mbak, Permendak nomor 06 tahun 2022 ini luar biasa, mantap, bagus. Ya. Tapi faktanya peraturan Permendak nomor 06 2022 ini saya bilang macan kertas. Faktanya dari kan Permendak ini berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2022. Sekarang tanggal 12 Maret ya, berarti udah 1,5 bulan, hampir 1,5 bulan dari peraturan Permendak nomor 6 tahun 2022 ini sudah diterbitkan, dilaksanakan, sudah berlaku efektif. Faktanya memang sampai sekarang rakyat masih kesulitan mendapat minyak goreng. Kita melihat antrian yang begitu luar biasa di mana-mana. Terus terang Mas, sebagai anggota DPR RI, Komisi 6, saya sangat miris. Saya sangat sedih melihat penderitaan rakyat. Untuk itu ya, kami akan bertegas-tegas dalam rapat kerja dengan Pak Menteri Perdagangan minggu depan ya. Kita akan panggil, kita akan tanyakan kenapa pemerintah tidak berani tegas kepada pengusaha kelapa sawit. Kalau memang pengusaha kelapa sawit tidak komit untuk memberikan CPO-nya 9.300 per kilogram atau olein 10.300 per liter sesuai dengan DPO yang ditetapkan di Permendak, itu cabut HGU-nya gitu loh. Kalau memang perusahaan minyak goreng juga tidak komit, cabut izin usahanya gitu. Sekarang tegas saja, ini demi kepentingan rakyat dan negara. Apalagi pemain minyak goreng ini nggak banyak besar, Mbak. Ini ada oligarki gitu loh. Ya ini yang harus kita minta pemerintah tegas, sehingga pemerintah menunjuk pengusaha kelapa sawit ini tanggung jawab untuk supply kepada pabrik mana, pabrik minyak gorengnya. Pabrik minyak goreng ini tanggung jawab provinsi mana. Itu bisa dikontrol sama pemerintah. Ini soal nyali, soal ketegasan ya pemerintah. Gitu loh. Yang perlu kita garis bawahi adalah satu, kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat apa? Adalah rakyat bisa mendapatkan minyak goreng secara gampang dan murah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Nah, untuk itu tentu yang akan kami lakukan dalam rapat kerja Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, kami akan minta ketegasan pemerintah. Ketegasan pemerintah itu apa ya? Tentu dengan situasi yang berlarut-larut sekarang ya, kita akan usulkan pemerintah untuk melarang ekspor CPO dan ekspor minyak goreng sampai harga stabil dulu di dalam negeri, lalu barang-barang minyak goreng ini bisa gampang didapatkan oleh masyarakat. Dan tentu tadi masukan dari Pak Sudaryono bahwa untuk distribusi jangan hanya melibatkan retail modern, tapi juga pengusaha-pengusaha di pasar tradisional juga harus dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan rasa keadilan. Jangan hanya kepada konglomerasi diberikan kesempatan menjual, tapi kepada rakyat kecil pun juga harus diberikan. Nah, inilah yang akan kami lakukan dalam rapat kerja Komisi 6. Kita akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bertegas-tegas dengan pengusaha kelapa sawit, bertegas-tegas kepada pengusaha produsen minyak goreng. Ini soal sederhana ya, soal leadership, soal nyali, soal ketegasan dan keberpihakan pemerintah. Ya, ini kita uji pemerintah sekarang. Dan saya minta ini pelajaran bagi kita, urusan minyak goreng saja 6 bulan kita tidak bereskan. Jadi juga dalam kesempatan ini sebagai anggota DPR saya juga mengimbau kepada pejabat pemerintah, urusan minyak gorengnya saja kita tidak beres, lupakanlah soal urusan penundaan pemilu yang sangat merugikan rakyat itu. Itu penting juga kita ulang-ulang gitu. Supaya juga rakyat tahu urusan minyak goreng yang ngeberes, masa urusan penundaan pemilu masih ada oknum pemerintah yang ngoceh-ngoceh di kanan dan kiri gitu loh. Mari kita berpihak kepada rakyat, selesaikan urusan minyak goreng. Di depan kita bukan hanya minyak goreng, Mbak, ada kedelai, ada daging, sembako-sembako lain juga tepung, mengikuti ya, gandum, urusan Ukraina dan Rusia akan menyebabkan gandum kita akan naik sebentar lagi. Jadi ini PR begitu banyak bangsa ini ya. Ini tugas kita bersama, mohon doanya insya Allah setelah 15 Maret Pak Mendak langsung kita akan panggil, kita pastikan Komisi 6 akan gaspol Menteri Perdagangan. Kita akan sampaikan, Menteri Perdagangan butuh dukungan kita berikan dukungan politik. Siapapun kita bulldozer untuk kepentingan rakyat. Seperti itu Mbak Valen.